Ya kadang-kadang pernah nggak ente doing something wrong, berbuat sesuatu yang keliru, keburukan, terus Ini nanya apa gimana sih, San? experience. Kadang-kadang rezeki kita itu lewat istighfar kita. Asli. Kadang-kadang rezeki kita yang paling manis itu bukan karena kita rajin ibadah, tapi karena kita ninggalin dosa. Gimana gimana syariat memberikan otak kepada orang yang modelan kayak saya gitu? Memberikan otak, memberikan hukuman. Gimana ya penyampaiannya ya? Jadi gini, Oh, sorry. Memberikan efek jerah kepada saya. Saya salah bacanya ini, saya kira otak, ternyata ini efek. iya, jadi gini. Dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pie Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom, boom, boom. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah. Yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati. Nggak kosong-kosong amat. Masya Allah. Saya lagi. Dan saya lagi. Kita lagi. Sehat ya, Sat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Lama nih nggak ketemu ya. Padahal setiap Rebo ketemu sebenarnya ya. Cuma kenapa sih nggak mau konten? Kemarin ada yang tanya tuh, kok Lucky Pet sekarang postingnya kok nggak setiap minggu sih gitu. Biasanya sepekan sekali. Gitu. Persiapan. Kalau pekan lalu kan kita Kita banyak, lagi banyak makan-makan, Bang. Iya benar, makan-makan sambil Diskusi. bikin konsep. Karena insya Allah pekan depan kita mau jalan-jalan. Amin ya rabbal alamin. Amin insya Allah, insya Allah. Pekan depannya lagi. Lah, oh iya benar. Nah, iya, insya Ustaz, Allah. ini masuk ke tema selanjutnya dari judul yang udah kita buat nih. Kemarin kan udah teka-teki surga, teka-teki neraka. Yang Sekarang keduanya itu adalah kehidupan setelah kematian. kematian. Nah, tapi sebelum kematian, ini kan ada fase di dunia nih kita nih ya kan. Fase di dunia itu kan pasti, apalagi saya nih, versi pendosa gitu kan. Ustadz Abe si penuntut ilmu, Masya Allah. Oh, tapi, so serius banget ya. Padahal saya lagi ngelirik catatan nih. Ini muter-muter dia. Ini saya baca catatan aja, Sat. Ya silakan. Nggak apa-apa ya? Aku juga baca ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Bang Dan gitu kan. Kalau kita berdosa atau katakanlah melakukan maksiat gitu ya, itu sih sebenarnya ada mudorotnya nggak sih? Sat? Ada mungkin ya jawabannya, tapi kayak apa gitu? Oh ini teka-teki dosa. TTD, TTD, teka-teki dosa ya. Jangan salah Jangan- baca ya. jangan disingkat deh. Mudarat dari dosa. Hmm. Dosa itu apa sih, Bang? Suatu yang dilakukan Kalau kita berdosa. kalau Rasulullah tuh bilang dosa itu sesuatu yang membuat hati kamu itu cemas. Kamu benci perbuatanmu itu dilihat orang lain. Sesuatu yang tidak enak di hati kamu dan kamu benci orang tahu perbuatanmu. Itu disebut dengan dosa. Dosa itu balasan dari perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik balasannya pahala. Rewardnya pahala. Kalau perbuatan buruk itu rewardnya Dosa. dosa. Pertanyaanmu, apakah dia punya efek negatif? Terutama ke tubuh kita sendiri misalnya katakan. Kemudarat? Pasti. Masih ada dong. Contohnya? Contohnya, dosa itu diibaratkan penyakit. Oke. Kalau ada penyakit masuk ke tubuh kita, kesehatan kita berkurang. Kalau penyakitnya banyak, komplikasi dong. Betul. Kalau lagunya banyak, baru kompilasi. Ya, album. Ini kalau penyakitnya banyak, komplikasi. Iya, iya. Kalau daya tahan tubuhnya kalah, menang penyakitnya, mati. Artinya semuanya berpengaruh meskipun sekecilnya dosa itu ya? Berpengaruh. Paling nggak mempengaruhi, ada beberapa hal yang terpengaruh, Bang. Memberi pengaruh negatif kepada fisik, kepada akal, kepada rezeki, kepada alam tempat kita tinggal, kepada hati kita, kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebagian yang tadi disebutin kan kayak diri sendiri, hubungan kita beribadah, hubungan sama Allah gitu ya, itu kan pasti terganggu gitu ya. Tapi apa ya ada dampaknya buat lingkungan, Sat? Dosa Kalau tadi kan lingkungan. sempat dibahas kan barusan ada dampaknya buat lingkungan. Nah, saya lebih coba
Karena kan nih anak yang nonton nih banyak kan semesta-semesta nih ya. Oh kan? iya, anak Iya enggak? Anak-anak senja. anak senja banget gitu Senja ya kan. skena, ya. Biar semesta yang begituin. Nah, coba itu kira-kira ada berpengaruh nggak sama semesta tuh? Karena semesta kan ciptaan Allah, betul? Iya, Rob. Betul. Semesta. Nah, itu gimana tuh? Ada itu nggak? Misalnya gini, sebetulnya manusia itu statusnya khalifah, diizinkan untuk mengeksploitasi alam. Iya, saya sepakat itu. Ada di Al-Baqarah ayat 30. Nah, waladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Tapi manusia itu harus memakmurkannya, harus mengkonservasi ulang, harus dirawat lagi alam itu. Nah, dosa yang menyebabkan kerusakan alam itu adalah kebijakan eksploitasi besar-besaran tanpa mau memperbaikinya. Oke. Jadi dia secara langsung emang zolim kepada alam. Hanya untuk mengeruk keuntungan dia pribadi ya? Yes, gitu. Ini maksud yang pertama, dosa itu memberi efek negatif kepada alam. Yang kedua, Allah menghukum suatu kaum dengan bencana alam. Dan itu sudah pernah terjadi di umat-umat yang terdahulu. Seperti misalnya kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan dosa homoseksual. Oke. Nah, itu kan hukumannya bencana alam, diangkat buminya, Dibalikin tuh gunung. dibalik terus ditumpekin. Itu dibalikin gunungnya apa buminya? Desanya, kampungnya. Kampungnya. Semuanya diangkat itu. Terus ya, seperti kaum Samud, kaum Ad atau kaumnya Nabi Nuh itu kan terkena bencana alam, disaster. Apa sih namanya? Banjir bandang ya? Taufan. Jadi bahasa Arabnya tufan. Oke. Dan itu tahu nggak berapa lama Angin banjirnya? tufan itu dari bahasa Arab ya? Tufan itu bahasa Arab. Tufan itu maksudnya bukan cuma angin. Tufan itu maksudnya adalah hujan, badai, petir. Jadi hujan di zamannya, banjir di zamannya Nabi Nuh itu, air turun dari langit, air dari bumi keluar. Oke. Jadi dari dua sumber selama 12 bulan. Petir menyambar-nyambar. Baru dia setelah 12 bulan, baru berhenti badai itu, surutnya setahun. Surutnya setahun? Surutnya setahun. Nah, itu diantara efek negatif dari dosa, yaitu bencana alam. Sehingga kita orang beriman itu, ketika terjadi gempa bumi, banjir, longsor, itu kita introspeksi Diri kita pribadi. Ini dosa apa kami? Saking banyaknya dosa kita, atau saking kita nggak merasa punya dosa. Oh, tapi ada yang begitu, Dosa Ustaz. apa nih kita nih? Gitu. Kalau ada bencana alam ya jangan salahin orang yang berdosa gitu. Karena kita semua berdosa, iya betul. Iya. Tapi kalau kita menampik itu kan artinya sombong sekali kita gitu. Jangan-jangan karena dosa kita kan gitu kan. Ya, keimanan itu sering turun karena terlalu mengandalkan statistik gitu. Padahal ya akui saja manusia ini banyak berbuat dosa. Sampai Ebit GAD aja bikin lagu kan. Mungkin alam mulai bosan. Iya, Nah, kayak gitu. bersahabat dengan kita. Iya, karena salahnya sendiri gitu. Berarti artinya itu bisa berpengaruh pada sebuah bangsa atau dia juga bisa berpengaruh sebuah negara ya. Dengan karena banyaknya dosa di negeri tersebut akhirnya Allah timpakan azab. Kalau ngomong azab salah nggak sih? Azab itu untuk yang kafir. Musibah untuk yang beriman. Oh. Walaupun case kejadiannya satu. Bersamaan. Iya. Oh gitu. Tapi hanya masalah penyebutan ya sebenarnya. Tapi statusnya untuk berat orang sih, kafir bukan azab. masalah sih, bukan cuma penyebutan sebenarnya, justru karena sebab penyebutan itu kita menyebut seseorang aja kan menjadi perbedaannya gitu. Betul. Atau gini misalnya, mau nggak kamu tinggal punya rumah bagus tapi di daerah lokalisasi perzinahan? Enggak. Makanya saya pindah dari rumah yang lama. Karena ya tadi alamnya kan nggak enak rasanya. Mungkin udaranya gimana dan seterusnya lah. Jadi mempengaruhi. Dulu aku di pesantren tuh, kalau santrinya banyak melanggar, tiap malam itu yang dihukum banyak banget. Itu buah-buahan dikit. Mangga itu dikit, rambutan itu sedikit, apukat sedikit. Nah, dinasihatin sama kiai waktu itu, semuanya harus banyak istighfar dari santri maupun ustadz. Bisa, karena tumbuh buah-buahan sudah mulai Oh, artinya berarti kalau misalnya buah aja sampai berefek gitu, kalau misalnya masih ada sebuah lokasi yang dia subur, terus tapi kemaksiatannya juga subur, itu istidraj. Maksudnya ya? istidraj. Oke, sama ya. Jadi bukan hanya manusia yang terkena istidraj, tapi bukan cuma kita pribadi aja misalnya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat,
hidupnya nggak pernah menyembah Allah nih, artinya dia muslim gitu ya. Tapi dikasih kesenangan terus kan istidrat gitu ya. Iya. Berarti dengan lingkungan pun salah satu contohnya tadi istidratnya di Itu nanti pembahasannya efek negatif dosa terhadap hati. Oke, iya maksudku istidrat tadi gini, itu. Ustaz. Tumbuhan ini dia tidak banyak berbuah disebabkan dosa-dosa kita tadi itu kan. Dulu itu di zamannya Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, itu gandum itu sebesar kurma. Satu biji gandum itu sebesar kurma. Kurma muda apa kurma tua nih? Kurma kan gede dibanding biji gandum yang sebesar beras. Jadi mengecilnya itu karena dosa-dosa manusia. Iya, jadi semengefek itu. Itu nanti kaitannya ternyata dosa itu. Ini kita jadi kecil gara-gara dosa manusia juga dong. Ya, wallahu alam, banyak berbuat Kan dari dosa. 30 hasta kita ya? 60. 60 hasta 30 meter kurang lebih kan? Ya, segitu dah. Kaitannya sama rezeki. Jadi Ngaruh juga. ngaruh. Dosa itu mempengaruhi rezeki. Tapi kalau bicara dosa mempengaruhi rezeki, bagaimana di kalangan sahabat yang dia beriman banget, soleh, tapi untuk hal rezekinya Duitnya. nggak seini? Nah, jadi dibedakan Nggak tajir gitu. rezeki sama harta itu berbeda. Harta itu bagian dari rezeki. Masya Allah. Tapi kalau rezeki itu segala jenis karunia Allah yang baik yang diberikan kepada orang yang beriman. Masya Allah. Lalu dia pakai untuk kebaikan. Itu baru rezeki. Berarti saya masih banyak rezeki. Banyak banget. Masih dikumpulin sama teman-teman yang soleh ini. Ya, Masya Allah. tinggal ditambahin duitnya aja. Itu nggak usah ditanya, nggak usah dikatakan di depan sini. Nanti kena pajak saya. Gitu, ya. Nah, artinya berarti ya, oke kita fix bahwa dosa itu bisa mempengaruhi diri sendiri, lingkungan, dan terutama tadi kalau diri sendiri kan hati akan berimpact pada hati kan. Nanti pembahasannya panjang itu, Bang. Kalau hati bahasannya panjang. Kepada diri sendiri itu yang rusak kalau kita berbuat dosa, akal. Kan ada kebahagiaan sementara, ada kebahagiaan selamanya. Orang yang berdosa itu dia memilih kesenangan sesaat dan meninggalkan kesenangan yang hakiki. Berat tapi Ustaz. Ya itu maksudnya awalnya orang itu kalau berbuat dosa dia merasa menyesal, merasa bersalah. Tapi kalau diulang, enak lama-lama. Emang iya bro? Nah, Enak. tapi yang direnggut dari hatinya, ketenangannya hilang. Jadi rasa kesenangannya nambah, tapi ketenangan hatinya berkurang. Kesenangannya naik, berkurang. Ketenangannya naik, kesenangannya sesaat, berkurang ketenangan hatinya. Terus begitu. Untung saya alhamdulillah. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu menyebut orang yang berbuat dosa itu seperti orang gila. Bahkan orang gila lebih baik. Karena orang gila emang nggak bisa mikir. Tapi kalau orang berbuat dosa, dia udah tahu itu perbuatan buruk, menghantarkan kepada neraka, tapi masih dikerjain. Fungsi akalnya dikemanain. Gitu aja sih. Masya Allah. Nggak usah diperpanjang lebar kalau urusan akal itu. Bener. Tahu aja antum. Nah, kalau kita bicara soal dosa, Ustadz. Dosa itu kan berulang ya? Atau pasti? Manusia ini pasti melakukan dosa. Ya. Siapapun dia kecuali Nabi SAW. Kecuali para nabi dan rasul. Oke. Artinya ada nggak sih dosa yang ada inovasinya gitu? Misalnya dosanya dulu begini, terus dosa selanjutnya begini. Oh iya. Itu memang bakat atau gimana, Ustadz? Kalau kata produser, there is nothing new under the sun. Yes. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi semua perilaku manusia itu warisan. Semuanya. Nah warisan itu ada dua jenis. Warisan kebaikan, warisan keburukan. Nggak ada yang nggak jelas. Gitu. Pasti statusnya jelas. Kalau nggak kebaikan, keburukan. Semua kebaikan yang ada di atas muka bumi itu warisan dari para nabi. Dan semua keburukan yang ada di atas muka bumi ini itu warisan dari umat-umat sebelumnya. Sehingga dosa pembunuhan yang terjadi sampai hari ini, karena maka si pembunuh pertama dapat sahamnya. Kabil ya. Gitu. Maka kalau dibilang kreatif, enggak juga sih. Dosanya sama, cuman bentuknya berubah. Pencurian, kalau dulu terang-terangan mencuri, kalau sekarang istilahnya menyebut korupsi gitu maksudnya. Ya, udah gitu terlalu lagu amat sih Ustaz. Atau kalau dulu menyimpan harta orang lain, money laundry dulu ada nggak sih? Nah, sekarang kan ada ya, cuci uang gitu dan seterusnya. Jadi kayak misalnya perbuatan homoseksual hari ini LGBTQ, ada Q-nya ya sekarang? Ada queer.
Kue apaan? Dia apa sih bang ya? Modelnya bang ya? Tadi kalau saya nyebut salah ngomong nih saya. Biasanya laki-laki berpakaian perempuan. Oh, mutakhanis. Kayak ini Ya, dong ya, berarti ya? bencong. Ya, Sexual mutakhanis. dress code. Apa Mutarajih. sih namanya? Iya, iya, gitu. Crossdresser. Crossdresser, betul. Emang iya? Nggak Itu tahu dah. itu Kalau warisan kasih nyawain ntar. warisan dari kaum Nabi Lut. Iya warisan kan. Tapi sebelum zaman Nabi Lut dia nggak ada kan. nggak ada. Makanya artinya dosa itu berinovasi kan ya? Ya berulang. Dan berinovasi nggak sih? Dan dosa yang nggak ada akhirnya ada di zaman Nabi Lut. Ada yang mengawali, yang selanjutnya tinggal Mengakhiri, meneruskan. iya. Kayak dosa hasad itu yang mulai iblis. Sombong yang mulai iblis. Kemudian kalau manusia yang sombong itu awal mulanya Namrud, Fir'aun, gitu. Syirik itu kaumnya Nabi Nuh. Yep. Gitu. Homoseksual kaumnya Nabi Lut, yang merusak timbangan, curang itu kaumnya Nabi Syuaib. Gitu. Jadi mereka-mereka ini melakukan perilaku-perilaku dosa yang akhirnya dilanjutkan manusia-manusia setelahnya. Tinggal tadi fungsi akal kita mau kita pakai enggak. Kita mau ambil warisan siapa? Warisan orang yang selamat atau warisan orang yang diazab? Selamat lah. Iya, bibir kita ngomongnya gitu, lisan kita ngomong gitu. Tapi hati kita? Wallahu a'lam. Masya Allah. Kan orang-orang kan, ya kita ini kan orang-orang gitu. Iya benar sih. Pilihlah warisannya siapa gitu. Karena yang terbukti selamat para nabi dan rasul. Tapi kan kita juga tetap minta di setiap sholat. Ampunan. Satu ampunan, yang kedua itu kan ada doa supaya ditunjukin jalan yang lurus kan. Sahih. Khairul maghdubi alaihim katanya. Setiap doa kita kan. Artinya kita minta sama Allah ditunjukin jalan yang lurus dan terjawab tuh di surat An-Nisa ayat berapa saya lupa tuh. Yang gimana, Bang? Yang sungguhnya ada apa? Hijrah. Bukan, yang para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Faulaika ma'alladzina an'amallahu Iya itu alaihim. surat Ya, itu. An-Nisa ayat berapa itu? Surat 11 ya? Aku nggak tahu, lupa Kalau aku. masalah soal itu ujian anak kau duluan. Aku Anisa taunya ayat faraid, ayat warisan aja. Iya, oke. Tapi tadi menarik di depan, semua manusia itu pasti berbuat dosa kecuali nabi dan rasul. Ya. Sehingga Rasulullah itu menghibur kita. Kullu ibni Adam khata. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah at-tawwabun, yang mau bertaubat. Taubatan nasuha, gitu. Taubat yang sebenar-benarnya. Jadi orang kalau berbuat dosa, nanti yang rusak akalnya tadi udah dijelasin. Yang kedua hatinya. Hatinya itu lama-lama menghitam. Allah berfirman kalla bal rona ala qulubihim. Rona itu menjadi hitam di atas hati mereka. Satu dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Lama-lama hati itu menghitam. Padahal kalau hati baik, baik seluruh tubuh. Hati buruk, buruk seluruh tubuh. Livermu sehat, sehat badanmu. Livermu sakit, sakit semua badanmu. Gitu. Ini kalau mau diterjemahkan liver boleh, mau diterjemahkan hati yang fungsinya untuk membedakan al-haq dan al-batil juga bisa. Gitu. Yang paling ngeri buat aku, efek negatif dosa itu menjadikan hubungan seseorang itu jauh dari Allah. Jadi Allah itu kan pencipta kita, yang ngasih rezeki, yang melindungi dengan rahmatnya. Jadi Allah itu menentukan batas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, kecuali syirik ya. Kalau syirik nanti dia bertobat, Allah terserah Allah, tahta masyiatillah. Mau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak tidak mengampuni, ya tidak mengampuni. Innalillah. Tapi yang selain syirik itu, ketika seorang bertobat itu masih dalam rahmatnya Allah. Nah, ketika seorang berdosa, dia keluar dari batas itu. Ibarat kamu berada di tempat yang aman, shelter yang aman, lagi-lagi gunung, shelternya aman, di luar badai. Iseng-iseng keluar. Oke. Iya, atau misalnya kamu di pinggir jalan, di pinggir sungai yang sedang banjir besar, kamu safe aman, tapi kamu pilih masuk ke tempat banjir itu. Nah, itu kan namanya nyari penyakit, nyari celaka kan. Orang berbuat dosa itu dia melepaskan perlindungan paling aman dari Allah. Dan dia masuk ke perlindungan kepada makhluk yang sama-sama lemah. Itu pertama. Jadi orang berbuat dosa, dia menjauh dari Allah. Berapa derajat? Itu yang paling bahaya. Berapa derajat, Bang? Setiap seseorang berbuat satu dosa, itu turun 1 derajat. Setiap melakukan satu dosa, turun 1 derajat. Setiap berbuat kebaikan, naik 1 derajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dekat dengan Allah, berarti derajatnya tinggi, itu yang paling takwa.
Cuman orang salah memahami. Dikiranya turun 1 derajat itu 1 anak tangga. Nah, Padahal bisa jadi dengan sebuah ucapan seseorang itu jatuh ke dasar neraka. Seperti jatuh dari atas langit ke bumi. Itu 1 derajat. Gara-gara satu dosa, orang itu bisa turun setinggi dari langit ke bumi. Di mana setelah itu dia berbuat kebaikan, berapa ribu kebaikan atau juta kebaikan, belum tentu mengembalikan dia ke status yang semula. Ini efek negatif dosa. Menjauh dari Allah tuh sejauh itu. Kok jadi pesimis ya? Ah, gitu. iya kan artinya gini, Sat. Kayak saya dulu misalnya. Itu kan kita nggak anak muda, namanya anak muda kan, bandel dan lain-lain You gitu. only live once, kan ya, kamu hanya hidup sekali. YOLO, kan ya. Akhirnya kita ngelakuin apa yang kita mau gitu. Semaunya. Satu, nggak sholat juga, naudzubillah gitu ya. Terus juga nggak ikutin aturan gitu. Padahal yang paling penting dalam hidup adalah sholat kan. Turun berapa derajat tuh? Nah itu dia, Sat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ngasih jawaban yang bijak banget. Jadi fungsi taubat nasuha itu adalah mengembalikan seseorang ke derajat semula. Ini kalau taubatnya benar-benar serius nasuha. Jadi seseorang pernah di derajat 100 misalnya, dekat dengan Allah itu dia di level 100. Karena sebuah dosa, karena sebuah ucapan atau perbuatan itu dia turun sampai Jauh banget deh. kayak timur dan barat atau langit bumi. Tapi karena taubatnya sungguh-sungguh, dia bisa kembali ke derajat yang sama atau lebih tinggi. Oke, jalan tol, tobatan nasuha Atau yang itu lebih ya. tinggi. Jadi ada yang kembali ke derajat yang sama, ada yang sedikit lebih rendah, tapi kadang-kadang lebih tinggi. Tapi kan artinya itu hak prerogatif Allah juga kan. Cuman ini Kita pinter-pinter nggak tahu orang bertobat, Bang. Makanya orang itu kalau tobatnya nasuha, dia look-nya pernah bermaksiat. Tapi kan tobatnya dia nggak umumkan. Siapa tahu ternyata dia sudah rajin sholat taubat, rajin istighfar, rajin ini. Ternyata derajatnya di sisi Allah itu melebihi posisi awal sebelum dia bermaksiat, lebih tinggi. Berarti dia mengkonversi sebuah dosa menjadi rahmat Allah. Masya Allah. Nah itu pinter-pinter kita. Jadi keburukan tuh kadang-kadang ya sudah qadarullah. Ya sudah, kita pernah bermaksiat ini itu sudah, tinggal kita taubatan nasuha, nggak perlu diumumin ke orang-orang ya kan ya. Gitu. Makanya nggak boleh menggibahi orang yang bermaksiat. Ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia udah tobat. Dianya udah diampuni, udah dirahmati Allah, derajatnya udah tinggi, kita masih omongin kejelekannya. Rugi banget kita. Rugi banget. Rugi amat kalau kata Ustadz Farid. Rugi amat. Ya, gitu. Itu Ya artinya semua pasti berpengaruh dengan hati yang terutama tadi kan. Dosa itu berpengaruh dengan hati. Kalau hatinya bermasalah, pasti semua bermasalah. bermasalah. Kalau katakan tadi kan boleh memakai liver. Kalau livernya bermasalah, semua bermasalah gitu. Kadang-kadang pernah nggak ente doing something wrong, berbuat sesuatu yang keliru, keburukan, terus Ini nanya apa gimana sih, Tan? experience, terus perilaku istri atau anakmu di rumah nggak menyenangkan. Iya. Aku juga pernah. Padahal sebetulnya perilaku mereka sehari-hari ya begitu, nggak beda dengan hari-hari yang lain. Ya istri itu ya bawel, Iya sih. anak-anak ya cerewet ya begitu. Cuman anehnya kita kayak marah banget rasanya. Itu efek dosa yang kita kerjain. Sehingga kita itu terhalangi dari merasakan kasih sayang. Harusnya di situ kita mampu bersabar ya. Harusnya. Gara-gara maksiat gara-gara dan dosa. maksiat kita jadi nggak sabar. Astagfirullahaladzim. Kalau di ayat itu bunyinya peristiwa Nabi Yunus alaihi salam. Itu kekasih Allah loh. Dalam perhatikan hidup. Dan Nabi itu nggak pernah ada yang salah. Tapi kan pernah dia, Nabi Yunus alaihissalam itu idzahaba mughadiban. Ketika Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan Marah. Marah, mughadiban itu marah, fadhanna allan naqdiru alaih. Lalu dia mengira dia tidak akan diapa-apain. Nggak akan terjadi apa-apa. Everything is okay. Asik. Gitu. Tapi ternyata apa? Dia rihlah, aku healing sebentar lah kalau bahasa kita. Keluar bentar lah, mancing, keluar bentar lah, futsal, atau keluarlah bentar apa gitu. Ntar balik rumah udah beres lagi. Padahal kita berbuat dosa nih gitu. Fadzonna allan naqdiru alaih. Tapi kita mengira dosa kita itu nggak akan mempengaruhi apa-apa buat kita. Tapi ternyata Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah dengan teguran yang sangat lembut, yang sangat penuh kasih. Diundi, dilemparin ke laut. Fanada fi dzulumat. Lalu dia berdoa di kegelapan yang berlapis.
Zulumat itu kegelapannya lebih dari 3. Oh, oke. Zulmatun itu 1 kegelapan, zulmatani 2, zulumat itu bisa 3 atau lebih. Oh, zulumat. 3 gelap. Bilang. Ada yang menafsirkan dia ditelan paus, pausnya turun ke dasar laut, dimakan paus yang lebih gede. Oh. Ada ulama yang menafsirkan Ada gitu. kayak gitu ya? At least misalnya dia cuma ditelan 1 paus lalu masuk ke dasar laut yang paling dalam, itu kan udah gelap, Bang. Dia di dalam perut paus aja udah gelap, Ustaz. Udah gelap loh, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada lampu. Ada yang bilang cuma 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Yang sahih yang mana? Yang mana aja sahih, kalau pendapat ulama mah. Oh iya gitu. benar-benar. Tapi kan dia akhirnya istighfar, la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akibat istighfarnya, kaumnya beriman semuanya. Kadang-kadang rezeki kita itu lewat istighfar kita. Kadang-kadang rezeki kita yang paling manis itu bukan karena kita rajin ibadah, tapi karena kita ninggalin dosa. Sering sih, bukan kadang-kadang. The best. Tapi ya emang seringan gitu saat apalagi kalau lagi mau injury time nih kan. Wah, istighfarnya banyak banget. Yes, gitu. Momen-momen yang sekolah apalagi nih. Ya gitu. Jadi aneh, makanya rusak akalnya orang yang berbuat dosa itu. Dia keluar dari perlindungannya Allah, dia menjauh dari Allah. Tapi setan emang pinter, Bang. Ketika dia mau ngerusak hati seseorang, dia nanya dulu sama pasukannya. Ibaratnya dialognya tuh gini, siapa sih teman dekatnya hati? Nafsu, Bos. Jadi teman dekatnya hati kita tuh nafsu. Syahwat. Iya syahwat gitu. Sehingga kalau nafsunya nggak bisa dikendalikan, sudah kacau balau. Kalau hati ini nggak bisa dinikahkan dengan nafsu yang buruk, nanti setan masuk lewat telinga, lewat mata, lewat lisan. Lewat mata tuh dikasih pemandangan yang syur, yang haram-haram, telinga nanti ngedengerin yang batil-batil. Kalau lisan itu disuruh ngomong yang buruk atau suruh diem kalau ada keburukan. Oh, suruh diem. Setan pasif. Dan setan pasif itu lebih ngerusak daripada setan bawel. Yang mendiamkan kemungkaran itu yang menyebabkan kemungkaran merajalela. Iya, itu karena setan pasif itu ya. Setan pasif itu. Seakan-akan semua baik-baik aja gitu. Padahal tadi kalau kita kembali di awal bahwa dosa itu mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi lingkungan, juga mendatangkan musibah atau azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu dengan sesuatu yang menghancurkan gitu, yang membinasakan ya. Iya, ya paling nggak diri sendirinya hancur. Berarti artinya pelaku dosa itu termasuk orang bodoh ya? Saya nih misalnya nih. Ya, makanya istighfar itu perlu karena ada dosa yang kita nggak sengaja. Kalau yang disengaja? Ya, bertaubat. Okay. Misalnya, seseorang di masa lalu disuruh orang tuanya untuk naruh sesajian di perempatan jalan. Di desa-desa masih banyak kayak gitu. Suruh nyuci keris, nanti suruh sambil baca-baca apa gitu kan. Dia nggak tahu waktu kecil. Pas dewasa, udah belajar, itu gimana ya hukumnya? Maka jawabannya itu ada di doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku jatuh ke dalam kesyirikan yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun atas perbuatan yang dulu pernah aku kerjakan, tapi aku nggak tahu kalau itu ternyata syirik. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi a'udzubika an akuna minal jahilin. Ya, kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Ya, maunya berbuat dosa aja. Tuh. Makanya perlu kita belajar jenis-jenis dan nama-nama dosa. Wah, cakep itu. Tapi artinya kalau misalnya kita dalam kebodohan, otomatis yang mengeluarkan kita dari kebodohan itu ilmu, Ustaz ya? Ilmu, jelas. Taklim gitu ya, berarti harus belajar ya? Dan menuntut ilmu, belajar itu adalah seni menerima takdir Allah dengan lembut. Masya Allah. Karena takdir Allah itu sudah pasti, sudah tetap. Pasti menimpa dan mengenai kita. Nah, usaha kita belajar menuntut ilmu itu seperti menyambut takdir itu dengan lembut. Jadi kena ke kita tuh nggak keras, nggak kasar. Tapi kita bisa memeluknya. Takdir Allah ya sudah, aku redho dengan takdirmu ya Allah. Karena punya pengetahuan jadi terima. Orang sakit ya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Aku sakit nih, Allah yang sembuhkan. Aku sakit nih, ya salah aku sendiri kan gitu ya. Tapi memang orang berilmu dan orang yang beriman ya, dengan tulus gitu ya, tanpa ada tendensi atau maksud lain-lain ketika dia beriman, itu memang lebih luas loh, Ustaz, kalau dilihat. Ya, walaupun kelihatannya ngenes. Iya, tapi dia kelihatannya kayak lemah. Iya gitu. Saya pernah ketemu kawan gitu ya, yang dia
secara physically kelihatan lemah. Tapi saat diuji ujian itu dia strong sekali. Saya bilang ini nggak Hatinya. main-main ini saya bilang. Hatinya. Dengan kita bukan kita mau membandingkan seseorang, tapi ketika lihat kita teman kita seakan dia kokoh, kuat, jago bertarung dan lain-lain, tapi ternyata ketika diuji lebih goncangnya parah gitu. Bahkan kayak dia lupa bahwa dia punya Allah sebagai pelindung dan dia punya iman sebagai seorang muslim. Ya udah itu. Subhanallah. Subhanallah. Tapi artinya gini, Sat. Seorang yang berbuat dosa itu bisa ngeluarin dia dari Islam nggak sih? Atau masuk ke dalam beberapa Oh iya. nawakidul Islam nggak sih itu? Apa aja misalnya ada tuh? Kalau dosanya dosa kecil, enggak. Kalau dosanya dosa yang menyentuh sendi-sendi rukun Islam, misalnya dia tidak meyakini salat itu wajib, Oh, tidak meyakini zakat itu wajib, sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kekufuran. Nah, itu dikhawatirkan bisa. Tapi ini yang mengucapkan itu, yang mengeluarkan putusan ini orang udah murtad atau belum, bukan kita. Ya. ulama. Ulama. Gitu, ulama. Tapi perlu dirangkul kembali. Jadi tugas kita itu, ya kita juga, siapa sih yang nggak punya dosa ya Bang ya? Kita tahu pedihnya dosa itu. Paling nggak dari rezeki kita lah, wah rezeki seret banget, udah duit dikit, kita kayak empet banget di rumah, ngelihat istri, ngelihat anak kok bawaannya marah, oh itu udah dosa semua. Oh, itu dosa semua. Itu gara-gara Berbeda dosa dengan ketika kita. kita lagi dipersempit, tapi hati kita sebenarnya lapang gitu, menerima takdir Allah bahwa oh mungkin hari ini Allah belum kasih, tapi kita bahagia dengan ada anak istri di rumah. Makanya Beda ya kalau itu Bang ya. Betul. Makanya dari banyak jenis istighfar itu, kan ada Sayyidul Istighfar ya. Itu kan tingkatan tinggi banget ya, emang paling bagus gitu. Cuman levelku sekarang itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kayak ya Allah dosa apa ya, langsung kelihatan di orang-orang terdekatku, tidak menyenangkan di mataku. Bukan mereka yang salah, Mataku aja. yang salah gitu. Mata kita gitu. yang salah ya. Karena Itu karena dari sini kan, sensitivitas hati iya, kita bener, hilang jadi gitu. sensi. Nggak bisa merasakan rahmat Allah tadi, ketutup sama dosa-dosa, kita nggak bisa merasakan kasih sayang Allah. Artinya zil itu tercipta dari karena dosa Dari dosa sendiri. juga. Ngerusak hati banget Bang. Ngerusak hati, ngerusak akal, ngerusak rezeki, ngerusak alam, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di titik nanti Allah nggak peduli. Benar. Itu baru istidraj. Maksudnya nggak peduli nih gimana? Allah nggak ngukum. Hidupmu baik-baik aja semuanya. Meskipun nggak sholat, nggak ini. Nah, cuman kamu terhalangi dari semua jenis ibadah. Nauzubillah. Oh itu berarti, Udah itu hukuman yang paling berat. hukuman yang paling pedih itu ya? Nggak diizinkannya kita berzikir menyebut nama Allah. Iya nggak sih? Iya. Udah yang paling ibarat badan itu dikasih obat apa aja nggak mempan penyakit itu. Tapi artinya kita kadang suka nggak menyadari itu, Ustaz. Ya khawatir lah kalau kayak gitu. Kita nggak menyadari bahwa ketika kita lagi katakanlah nih rawatib ya, rawatib nggak kita kerjain nih, tapi di hidup kita kayaknya baik-baik aja gitu. Rawatib apa sholat wajib? Nggak, abis sholat wajib nih kan sunnahnya kan, Rawatib. kalau katanya kan sunnah itu ditinggalkan, dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan Tidak apa-apa. iya tapi rugi aja kan gitu kan ya. Ya. Nah artinya kan ketika kita biasa sholat sunnah rawatib gitu, teratur dari dulu sampai ini sekarang, tiba-tiba ada salah satu hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama kita hilang tuh itu sholat rawatib, dan kehidupan di dunia kita kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu berpengaruh nggak sih sebenarnya kalau meninggalkan sunnahnya itu? Kalau sunnah sih mudah-mudahan enggak Bang. Cuma ini penurunan derajat, turun grade. Oh, oke. Turun grade, kualitas keimanannya turun, tapi apakah dia hatinya mati? Enggak. Kan yang wajib-wajib masih. Ya. Maka Clear mungkin berarti. buat closing ya, hati yang manusia yang terus-menerus berbuat dosa, lama-lama hatinya Mati. bisa mati. Untuk menghidupkan kembali hati tersebut, pintunya adalah mengerjakan yang wajib. Oke. Sholat. Itu tuh yang kadang suka dipikir kayaknya sholat bukan perkara yang fundamental, padahal seorang muslim itu ketika meninggalkan sholat ini baik-baik nih gitu kan. Iya. Dia dengan sengaja meninggalkan karena malas, atau dia meninggalkan sholat itu karena memang menurut dia sholat nggak penting. Artinya kan yang tadi Ustadz bilang bahwa ini tergantung dari orangnya nih. Kayak contoh misalnya dia meninggalkan sholat karena
sholat percuma, gue tunggang-tungging sholat juga nggak bakalan bener, hidup gue nggak bakal kaya gitu. Artinya kan dia sudah kufur kan ya. Artinya dia perlu dirangkul. Iya gitu maksudnya, Iya. kita kasih tahu gitu loh, bahaya loh. Ucapannya bahaya itu. Iya, kita sampaikan, bukan berarti langsung kita Iya. hukumi dia begini, karena kan nggak tahu namanya orang kan gitu ya. Nah, terus juga kalau kita balik ke tadi masalah pelaku dosa adalah orang yang bodoh, saya misalnya gitu, contohnya nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah keluar-keluar gitu ya, saya tunjuk hidung sendiri aja gitu. Terus gimana nih syariat ngasih otak kayak orang kayak saya gitu, saya kan pelaku dosa nih, bodoh gitu. Gimana gimana syariat memberikan otak kepada orang yang modelan kayak saya gitu? Memberikan otak, memberikan hukuman. Gimana ya penyampaiannya ya? Jadi gini. Memberikan efek jerah kepada saya. Saya salah bacanya ini, saya kira otak, ternyata ini efek. Iya. Jadi gini, dosa itu memiliki efek negatif. Bentuknya dua. Ada yang syar'iyah, ada yang qadariyah. Yang qadariyah itu efek yang tidak ada kaitannya dengan fikih, dengan syariat. Yang sudah disebutkan di depan tadi. Rusaknya akal, rusaknya hati, rusaknya rezeki. Rusaknya alam, jauh dari Allah. Ini efek qadariyah. Kalau dia sudah merasa ada yang salah dengan dirinya karena efek-efek tadi, lalu dia bertobat, alhamdulillah sudah sadar. Jadi itu kayak sinyal, kamu keliru berbuat seperti itu, makanya terjadi seperti ini. Gitu. Nah, tapi ada hukum yang sifatnya syariah. Gitu. Efek syariahnya adalah maksudnya Islam ini ngasih efek jerah buat orang-orang yang nggak sadar dengan hukuman-hukuman tadi. Itu kan hukuman, Bang. Efek negatif itu kan hukuman. Betul. Maka Islam menetapkan had. Had itu kayak apa ya bahasanya Bang Adit ya? Bahasa hukum tuh ya hukuman lah gitu. Misalnya divonis gitu ya. Pencuri di atas 3 dirham divonis potong tangan. Jerah dia dari mencuri insya Allah. Pasti tangannya hilang satu. Misalnya kemudian orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka divonis bunuh juga, eksekusi mati. Pelaku homoseksual, nggak boleh pakai kata bunuh kan, nanti disensor, di take down lagi kan, dieksekusi mati. Gitu. Pezina yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Gila. Yang sudah menikah dihukum dirajam. Nah itu efek jerah sifatnya syariah, di mana orang yang mendapatkan hukuman secara syariah diampuni dosanya. Ketika dia menerima dan ikhlas atas keputusan tersebut kan? Diampuni dosanya, dapat pahala yang banyak. Ya tapi kalau misalnya dia nggak menerima dengan itu, nggak menerima dengan ikhlas hukuman itu gimana, Ustaz? Ya, apakah diampuni juga? Hukuman tetap dijatuhkan karena itu sudah ketetapan Allah. Tapi dosanya Allah. tidak diampuni. Tidak diampuni, tapi memberi efek jerah buat yang lain. Iya betul, artinya gini kuncinya. Ini supaya nggak diplesetin sama siapapun bahwa hukum Islam itu keras atau ini sadis ya. Artinya ketika seorang sudah merasa dia salah, dan harus ditegakkan hukum kepada dirinya jika sebuah negara ini negara Islam, katakan yang berhukum dengan hukum Islam. Ketika dia menerima ikhlas, oh ya sudahlah semua karena dosa-dosa saya redha atas keputusan Allah dan saya ikhlas untuk menerima semuanya. Artinya itu diampuni dosanya kan? Iya, makanya ada ustutiba. Ustutiba itu bahasa Arab, diminta bertaubat. Jadi seseorang itu sebelum dieksekusi, sebelum dijatuhi vonis dan dieksekusi hukumannya, itu ada dialog, Bang. Kamu tahu nggak kalau ini salah? Oh saya tahu. Sadar kamu melakukan kesalahan ini? Sadar. Sudah bertobat? Sudah. Kamu yakin diampuni? Semoga Allah mengampuni saya kan gitu. Tapi kamu tahu kan di syariat ada hukuman ini? Oh saya nggak tahu. Nah ini kamu kasih tahu. Kamu harus menjalani ini. Ada Bang dialognya. Gitu. Harus ada. Ataupun misalnya sebenarnya kamu tahu kamu tuh mencuri. Saya tahu. Kenapa? Saya terpaksa, saya belum makan. Nah itu nanti hakim bisa memberikan putusan yang lain. Nggak langsung potong tangan. Makanya ada ustutiba, ada diminta bertaubat, ada dialog dulu. Nggak asal. Itu sempat saya tahu juga, sempat saya baca terkait ketika sahabat Umar jadi ini khalifah kan, untuk memutuskan hukum tersebut. Ya terkait masalah memotong unta pesanan orang gitu karena lapar ya.
I see. Gitu. Artinya ya gitu Ustaz ya. Berarti dengan dua syarat tadi maksudnya ketika memberikan efek jerak, kadang Allah memberikan efek jerak kita. Contoh lah, sholat subuh nggak di masjid sebenarnya hukuman besar tuh kan. Iya. Itu Ya. berat banget itu. Terhalangi dari ibadah itu hukuman yang paling berat. Actually. Astagfirullahaladzim. Gitu. Terus yang tadi kalau misalnya dari syariat dia harus ditegakkan hukum-hukum yang sudah Iya. ini final dalam syariat. Nanti gitu. ada pembahasan di next episode Iya, ya. iya, Ada iya. had, ada takzir. Ya, Ya itu teka-teki penting dosa sebenarnya part Ustaz. 2 Iya. gitu. Jadi juga kita nggak serampangan dalam menghukumi seseorang, memvonis seseorang, apalagi ini saudara kita yang memang dia nggak ngerti Islam gitu. Kan artinya kayak saya dulu kan nggak tahu Islam ya. Jadi ketika saya memutuskan, ketika saya udah kenal Islam sekarang, lalu bersikap seperti layaknya orang yang paling tahu lalu memvonis orang yang nggak tahu dengan kata-kata yang pedih gitu kan, itu penting karena masih banyak juga yang melakukan hal-hal kayak gitu. Khair insyaallah. Ya khair lah insya Allah lah terkait masalah dosa ini. Mungkin sebelum kita closing saja, saya mau kasih ini dulu dong, quotes hari ini buat temen-temen, buat sahabat Laki Pak Channel. Betul. Jangan antum, kalau saya mau bosen. Gak ada apa ya. Aura-aura nanti. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Takutlah berbuat zolim, takutlah berbuat dosa. Jaga dirimu dari dosa, karena dosa itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. biar mati K01 Pizza. bisa. Terima kasih kameramen, director dan pemirsa semua. Kita ngopi dulu. Jazakumullah khair.